Kita pada malam hari ini akan mendalami satu tema menyangkut apa yang Anda pikirkan tentang Maria. Ada tiga topik atau tiga hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini dalam perjumpaan virtual kita yang bagus untuk kita sama-sama rekam, sama-sama simak dengan serius. Hal yang pertama menyangkut ini berhubungan juga dengan bulan Mei sebagai bulan Maria. Yang pertama adalah menyangkut Maria menanggung duka cita yang bertubi-tubi. Ini eh, perlu kita bersama. Ada banyak pengalaman duka cita dari Bunda Maria, mulai dari saat dia hendak diceraikan diam-diam oleh Yusuf, saat dia akhirnya sampai melahirkan Yesus di kandang ternak, karena diceritakan tidak ada tempat bagi mereka untuk melahirkan, untuk proses kelahiran itu. Lalu ada nubuat Simeon tentang sebuah pedang yang akan menembus jiwa dari Bunda Maria. Saat Maria mengungsi ke Mesir, saat Yesus hilang, ketika mereka pulang ziarah dari Yerusalem, ketika Maria bertemu Yesus di jalan salib, menyaksikan Yesus yang wafat di salib, memangku jenazah Yesus, itu rentetan pengalaman duka cita yang dialami oleh Bunda Maria. Setidaknya hal-hal itu yang kita bisa rekam di dalam Injil. Nah, saudara-saudari, perlu bagi kita untuk melihat sekarang peristiwa kunjungan Gabriel sebagai kabar sukacita ternyata menuntut kerelaan dalam diri Maria untuk menanggung begitu banyak duka cita. Sekali lagi, peristiwa kunjungan malaikat Gabriel itu kemudian kita sebut sebagai sebuah peristiwa sukacita, kabar sukacita. Tetapi ternyata itu menuntut kerelaan dalam diri Maria untuk menanggung begitu banyak rentetan pengalaman duka cita. Nah, ini tentu sangat memberi pelajaran berharga untuk kita, yakni untuk menjadi tanda sukacita, kita harus merelakan diri berkorban. Nah, ini berkorban tidak menyenangkan, entah material maupun non material, korban perasaan, korban merasa tidak dihargai, korban merasa tidak dianggap dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, untuk menjadi tanda sukacita itu sepertinya menuntut dalam diri kita kerelaan untuk mengalami sesuatu yang tidak membawa sukacita bagi kita secara pribadi. Dalam hal ini, kemauan untuk berkorban itu menjadi syarat mutlak untuk bisa menjadi tanda sukacita. Dan itu yang kita lihat dari Bunda Maria. Nah, hanya hidup yang dipersembahkanlah yang akan menjadi hidup yang mendatangkan sukacita. Nah, kita kini bergembira dalam iman akan Tuhan, itu karena ada orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya dalam duka cita. Ya. Kita bersuka cita dalam bulan Maria ini, khususnya kita mendalami Bunda Maria, kita bersuka cita dalam iman kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya kita bersuka cita di atas pengorbanan tokoh-tokoh iman kita. Kita tidak pernah mengalami sukacita iman kalau tidak pernah ada orang yang mau merelakan diri untuk mengalami duka cita. Nah, ini. Jadi, saudara-saudari, kalau hidup kita lalu menuntut harus sukacita terus, sepertinya akan sulit bagi kita untuk menjadi tanda sukacita bagi orang lain. Nah, ini menjadi kritik untuk kita semua. Kadang-kadang kedekatan kita dengan Allah itu motivasinya supaya kita mengalami banyak hal yang kita sebut sebagai bahagia, itu sukacita, rasa damai, keamanan, dan sebagainya. Ya. Kalau itu terus yang kita tuntut, rasanya kita malah sebaliknya. Ini kita malah akan mengorbankan orang lain demi menciptakan sukacita kita sendiri. Saya pernah menyampaikan ada seorang ibu yang bermasalah dengan suaminya, lalu satu ketika dinasihatkannya, kamu itu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk bersuka cita. Nah, termakan dengan filsafat itu, bahwa kita berhak untuk bahagia, akhirnya dia menciptakan bahagianya sendiri, dan untuk bisa bahagia itu, dia tinggalkan dia punya keluarga, anak-anak, dan sebagainya.
Akhirnya pengalaman sukacita berdiri di atas tindakan mengorbankan orang lain. Ini. Kalau hidup kita nuntutnya harus sukacita terus, sepertinya akan sulit bagi kita untuk menjadi tanda sukacita bagi orang lain. Nah, saudara-saudari, sesuatu disebut sebagai persembahan ketika sesuatu itu mengandung unsur pengorbanan. Ini bisa disebut mempersembahkan diri karena mau berkorban. Seorang istri, saya kenal ada seorang wanita yang diperlakukan dengan tidak begitu bagus oleh suaminya, tapi dia tetap memilih untuk tahan meskipun hatinya tercabik-cabik. Demi apa? Ada cita bagi masa depan anak-anaknya. Ini sebuah persembahan diri. Dan inilah kualitas hidup. Sesuatu disebut persembahan ketika sesuatu itu mengandung unsur pengorbanan. Kita hanya bisa dikatakan sedang mempersembahkan ketika ada unsur pengorbanan di balik tindakan itu. Kalau sebuah pemberian tidak mengandung unsur pengorbanan, itu sumbangan, bukan persembahan. Dari Bunda Maria ini, kita bisa belajar dengan sangat baik tentang apa artinya beriman. Kita bisa bandingkan dengan kata Yesus menyangkal miskin. Sesuatu disebut sebagai persembahan, itu bukan pada jumlahnya, tetapi pada unsur pengorbanannya. Nah, ini sangat menarik. Untuk saya secara pribadi sangat menarik hal ini. Ini mengingatkan juga akan apa artinya hidup membiara, apa artinya imamat, termasuk juga apa artinya hidup dalam ikatan suami istri. Ini. Tantangan kita sebagai orang Kristen sekarang ini perlu disimak sungguh. Bagi saya, kita masing-masing semestinya punya kesadaran ini. Saya beriman, itu seharusnya bukan untuk mencari sukacita. Ini mungkin kaget, tapi ini memang begitu. Saya beriman bukan untuk mencari sukacita, dan kita harus semua berprinsip seperti ini. Tetapi untuk menjadi tanda sukacita. Kalau kita nuntutnya sukacita terus, seperti saya katakan tadi, kita akan kesulitan untuk menjadi tanda sukacita. Saya beriman bukan untuk mencari keselamatan, tetapi untuk berbagi pengalaman diselamatkan. Ini sekali lagi, saya beriman bukan untuk mencari keselamatan. Jadi ini perbedaan kita dengan agama-agama lain, saya sangka ya. Kalau banyak agama mengajarkan bahwa perbuatan baik harus dilakukan supaya kita itu untuk dukungan kita mendapat keselamatan. Nah, di dalam keimanan kekristenan, kekatolikan tidaklah demikian. Hidup seorang manusia Kristiani itu hidup dalam bingkai keselamatan. Artinya kita hidup sebagai orang yang diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan proyek kita, tapi itu proyek Allah. Dan kita sebagai manusia Kristiani, kita dipanggil untuk menyaksikan bagaimana sih buah-buah keselamatan itu. Jadi kita tidak lagi mencari-cari keselamatan. Kita tidak berbuat baik supaya selamat. Ya, ini. Nah, untuk cari hidup di dalam Yesus atau cari hidup di gereja, tetapi untuk mempersembahkan hidup bagi gerejanya ini. Orang yang cari hidup di dalam Yesus, cari sehat di dalam Yesus, cari ingatan di dalam Yesus, cari dukungan lah istilahnya di dalam Yesus. Ini. Banyak orang seperti itu, mungkin termasuk kita, saya tanpa sadar, dan mungkin banyak juga dari Anda. Saya beriman sebenarnya atau seharusnya bukan untuk cari hidup di dalam Yesus, tetapi untuk mempersembahkan hidup di dalam Yesus. Ini. Nanti kalau ada yang mau diskusi mungkin tentang tema ini, pada bagian ini kita bisa diskusi bersama. Semestinya saya beriman agar selalu bisa melihat wajah Tuhan, dan bukannya untuk cari muka di hadapan. Ya, banyak orang yang itu cari muka di hadapan Allah.
beragama untuk cari muka. Padahal kita beragama supaya kita selalu berhadapan muka dengan Allah, bukan untuk cari muka di hadapan Allah. Kalau kita sering berhadapan wajah dengan Allah, maka kualitas-kualitas kealahan itu juga bisa menjadi bagian dari kualitas kita. Orang yang sering berhadapan muka itu akan lebih sering atau mudah untuk saling mempengaruhi. Dan iman itu berarti kita mengarahkan pandangan kita kepada wajah Allah, supaya Allah mempengaruhi banyak dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi beriman adalah panggilan untuk berhadapan muka dengan Allah, dan bukan sebuah tindakan untuk cari muka di hadapan Allah. Ini. Nah, intinya kita beriman bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Dia yang memanggil kita berimannya, yaitu kepentingan Kristus itu sendiri. Jadi menjadi Kristen itu bukan proyek untuk selamat. Menjadi Kristen itu bukan proyek pribadi kita. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi menjadi bagian dalam kekristenan itu panggilan. Artinya ini proyeknya Yesus. Sehingga perjuangan seorang pengikut Kristus itu adalah perjuangan untuk mencari tahu apa sebenarnya kepentingan dan kehendak Kristus. Nah, jadi bukan lagi tentang kepentingan kita untuk cari keselamatan. Masuk dalam persekutuan Kristus itu sudah masuk dalam keselamatan itu sendiri. Baik, saya sebenarnya sangat gerah dan tidak sependapat ketika mendengar dan melihat ada begitu banyak pewartaan iman yang menjual Yesus sebagai solusi bagi kehidupan, bagi kebutuhan akan sukacita, kebutuhan akan hidup, sehat, sembuh, banyak rezeki, ini sukses itu. Ya, ada banyak iklan-iklan Yesus. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan begini, kamu akan begitu. Saudara-saudari, itu sangat tidak Katolik. Jadi kalau ada pengajaran seperti, mohon difilter sungguh-sungguh. Tidak semua yang berbau Yesus itu benar, gitu. Ini perlu untuk kita renungkan sama-sama. Tidak semua yang berbau Yesus itu memuat pengajaran yang benar tentang Dia. Ya. Maka tak mengherankan ketika banyak pengajaran yang mempromosikan Yesus. Kalau ikut Yesus kamu akan jadi begini dan begitu. Tidak mengherankan ada begitu banyak orang Kristen, Katolik maupun non-Katolik, yang beriman tetapi tidak menggunakan cara Kristus. Ini, beriman tetapi tidak menggunakan cara pandang Kristus. Menggunakan nama Kristen, tapi di posisi batinnya bukan sebagai pengikut Kristus. Itu banyak seperti itu. Nah, saudara-saudari, renungan ini mengajak kita semua untuk mari menjadikan hidup beriman, hidup doa dan ibadat kita bukan sekedar pelarian untuk mencari sebuah rasa puas batin sebagai proyek supaya saya nanti selamat sesudah mati. Tidak. Kedekatan kita dengan Tuhan dalam bentuk apapun itu sebetulnya adalah sebuah tindakan partisipasi kita di dalam Kristus untuk semakin membuat kita sadar seperti apa sebenarnya arah atau gerak hidup yang diharapkan oleh Kristus untuk kita jalani. Itu sebenarnya panggilan untuk beriman, panggilan untuk berdoa, panggilan untuk beribadat. Bukan pertama-tama supaya kita selamat. Nah, sebenarnya tidak ada salah tentu meminta Tuhan, mohon ini dan memohon itu kepada Kristus. Tetapi membatasi keimanan hanya pada hal-hal yang seperti itu, itulah yang mengerdilkan artinya menjadi pengikut Kristus. Ini. Tidak salah kita, Yesus bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Bapa tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang minta roti dan sebagainya. Tetapi membatasi relasi dengan Yesus hanya soal kepentinganku, apapun itu menjadi pengkerdilan terhadap makna relasi dengan Yesus. Karena relasi dengan Tuhan atau relasi dengan siapapun itu tidak hanya soal kepentingan pribadi kita di dalamnya. Ya, ini. Relasi bukan hanya soal kepentingan. Nah, iman, kita panggil beriman itu bukan untuk sekedar mengubah-ubah keadaan. Ini yang saya sering sekali ungkapkan, dan mungkin bagi yang sering mendengar ini sudah agak sedikit bosan, tapi ini penting disadari. Kita dipanggil beriman bukan supaya kita mampu mengubah keadaan.
dan tidak kita inginkan menjadi apa yang kita inginkan, tetapi untuk berbuah di dalam setiap keadaan yang sepertinya tak kunjung berubah itu. Ini. Jadi, contohnya begini, saya sedang sakit, tentu saya meminta Tuhan sembuhkanlah aku, tetapi imanku bukan pertama-tama untuk kesembuhan, tetapi aku beriman kepada Tuhan di tengah rasa sakitku dan mohon, Tuhan, buatlah aku menghasilkan sesuatu sekalipun aku tengah mengalami sakit yang seperti ini. Nah ini, kita beriman bukan untuk menyingkirkan sesuatu yang kita tidak mau, tetapi kita beriman supaya di tengah pengalaman yang kita tidak mau, toh kita juga bisa menjadi berkat. Inilah capaian atau keberhasilan orang beriman. Di tengah situasi yang tampaknya tidak mendukung, toh dia tetap bisa mengeluarkan buah meskipun kecil. Inilah keberhasilan iman itu. Karena ukuran iman bukan dilihat dari apakah orang itu hidup abadi, apakah orang itu sehat tak pernah sakit, tapi diukur dari sejauh mana dia produktif di tengah situasi yang tidak kondusif. Itulah iman. Karena itu saudara-saudariku, saya sering mengungkapkan, kita beriman sebenarnya bukan untuk mengubah keadaan hidup ini, tetapi kita beriman supaya sekalipun di tengah keadaan hidup yang tidak berubah itu, kita tetap bisa berbuah. Ini. Kebaikan-kebaikan yang seharusnya menjadi produk hidup, acap kali malah kita gunakan sebagai strategi hidup. Nah, ini ada salah satu materi dalam YouTube saya mengungkapkan ini. Ya. Banyak orang mengubah makna dari kebaikan. Apa itu kebaikan menurut kita sebagai orang Katolik atau pengikut Kristus? Kebaikan bagi kita itu bukan lagi strategi untuk selamat, tetapi produk dari penyelamatan Tuhan terhadap kita. Jadi kalau aku berbuat baik terhadap orang lain, menyumbang untuk gereja, berdonasi untuk orang miskin, memberi sedekah bagi orang kelaparan, bukan supaya aku nanti masuk surga, bukan itu. Tetapi tindakan itu adalah produk yang dihasilkan karena hubunganku dengan Tuhan Yesus. Saya sebagai orang yang mengalami keselamatan, itu memproduksi hal-hal positif yang ingin aku edarkan bagi orang lain. Jadi perspektif kebaikan di mata orang Kristen itu berbeda dengan non-Kristen. Ya, ini. Saya seringkali berpikir-pikir, acap kali konsep kita seperti tercampur baur kanan kiri sehingga kita tidak bisa membedakan apa artinya menjadi Katolik, apa artinya menjadi Protestan, apa artinya menjadi Islam, Hindu, Buddha. Semuanya saja. Nah, sebenarnya tidak sama. Ada perbedaan yang sangat mendalam menyangkut perspektif iman. Salah satu tadi yang seperti saya katakan, menyangkut kebaikan itu sendiri. Ini orang di luar, tentu Anda tahu, berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Kita tidak demikian. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk pahala. Kebaikan itu produk internal yang muncul karena faktor hubungan kita dengan Kristus. Ya ini. Kebaikan bukan lagi untuk selamat, bukan lagi strategi untuk selamat. Kebaikan adalah produk dari keselamatan. Baik. Yang kedua, tentang Bunda Maria. Rajin rosario, tapi kok tidak seperti Maria? Ini pertanyaan dari ibu yang chat saya. Saudara-saudari, bagi ini akar penyebab dari ini adalah ketika doa atau ibadat dilihat sebagai strategi untuk selamat tadi katakan, dan bukan sebagai ekspresi syukur atas keselamatan. Doa dibaca sebagai usaha manusiawi untuk membuka pintu lebar bagi keselamatan dirinya. Nah, ini. Maka tidak mengherankan ada banyak orang yang semakin justru semakin arogan, makin terjebak dalam kesombongan rohani. Itu tadi, rajin rosario, tapi kok tidak seperti Maria, rajin doa novena kerahiman, tetapi kok hidupnya tidak semakin menjadi sungguh-sungguh rahim, begitu. Nah ini, apa yang kita pahami dalam, apa yang kita mengerti dengan tindakan spiritual, apa yang kita mengerti dengan aktivitas rohani kita. Kalau kita memahami aktivitas rohani untuk cari selamat,
maka kita akan semakin tergiring menjadi pribadi yang semakin egois. Karena kita menunggangi kerohanian untuk kepentingan pribadi. Nah, ini. Doa atau apapun itu, ibadat apapun, misalnya rosario dalam konteks topik ini, sebenarnya adalah wujud ekspresi kita untuk semakin memperkuat kesadaran kita akan misteri-misteri dalam mana kita sebagai manusia itu diselamatkan oleh Kristus. Karena itu dalam rosario, rangkaian peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Jadi untuk kembali mengenang, menghadirkan pengalaman Allah yang mengasihi manusia itu. Doa seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kita dicintai dan kita dikasihi. Ini yang pertama-tama. Menjadi itu bagi arogansi. Ketika latar belakang pemikiran dari tindakan berdoa itu adalah untuk menunjang keselamatan pribadi. Ini. Sekali lagi saudara-saudara, kebaikan, amal baik, kesalehan, bahkan kerohanian, untuk kita orang Katolik bukan supaya kita selamat, ini sekali lagi. Tapi itu untuk meningkatkan kesadaran bahwa kita diselamatkan. Apa artinya kita menyebut Yesus sebagai penyelamat dan penebus? Kita masih sibuk untuk supaya selamat. Artinya kita tidak pernah yakin bahwa itu bahwa kita pada keselamatan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus juru selamatku, maka yang bukan untuk keselamatanku, tetapi untuk mengekspresikan bahwa aku dia. Nah, doa kita akan menjadi doa yang kering, akan tanpa buah. Aktivitas-aktivitas keimanan kita akan menjadi hampa, hanya sekedar pemenuhan rasa batin tanpa sebuah ekspresi nyata yang keluar dari itu. Kalau cara berpikir seperti ini tidak kita gunakan. Ini. Dan tidak banyak orang yang semakin kelihatan saleh dan semakin kelihatan penuh iman, tapi malah semakin tidak manusiawi, semakin beragama malah semakin bengis, waktu berdoa, tapi malah semakin sensitif untuk hal-hal yang sepele dan sebagainya. Ini, ya. Baik. Topik yang ketiga atau topik yang terakhir, Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, apa makna dari ini? Ini sebenarnya adalah tantangan serius juga untuk kita sekarang. Ketika semuanya menuntut untuk diekspresikan, diterangkan, dibuat transparan, maka hidup seperti dengan misteri. Semuanya harus jelas, semuanya harus clear. Jangan membuat penasaran, jangan membuat begitu. Ya. Ini tantangan bagi kita yang sulit merenung. Seakan-akan hidup ini harus sesuai dan dapat diterima berdasarkan rancangan pemikiran kita sendiri. Sekali lagi, seakan-akan hidup ini harus sesuai dan dapat diterima berdasarkan rancangan pemikiran kita sendiri. Kita seakan-akan kalang kabut ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi dan apa yang kita rancang. Kita takut dengan hidup yang tidak kita yang tidak kita antisipasi, atau yang tidak kita rancang sebelumnya. Sehingga kita sulit untuk menerima sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, Bunda memiliki kualitas menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Pertanyaannya, mengapa Maria bisa begitu? Nah, bagi saya, Maria bisa menjadi seperti itu karena adanya keyakinan yang kuat di dalam diri Bunda Maria bahwa dirinya disertai oleh Tuhan. Nah, ini. Kita menjadi orang yang mudah kalang kabut dalam hidup ketika keyakinan bahwa Allah beserta kita itu kurang. Ini. Sehingga semuanya serba penuh atau diisi dengan kekhawatiran. Hidup ini tidak serta-merta adalah rancangan-rancangan manusiawi kita. Nah, Bunda Maria percaya bahwa karya ilahi atas hidup ini tidak bisa dihalangi atau dihentikan oleh siapapun. Nah, Bunda Maria sadar penuh bahwa karya ilahi atas dunia ini tidak bisa dihentikan
atau dihalangi oleh apapun. Inilah yang membuat Bunda Maria mampu untuk tidak kalang kabut dan tidak mudah terpengaruh dan mengekspresikan hal-hal yang di luar dugaan terhadap hidupnya yang kadang-kadang seakan-akan dipermainkan oleh Allah sendiri. Ini. Tadi kita awali renungan ini dengan mengatakan ada pengalaman 7 duka cita dari Bunda Maria. Allah bahkan bisa mengubah pengkhianatan dan penyangkalan menjadi pintu bagi karya yang membelalakkan mata kita. Ini keyakinan dari Bunda Maria dan memang terbukti. Allah bahkan bisa mengubah situasi yang negatif atau penyangkalan dalam hidup Kristus pada masa sengsara dan wafatnya, itu menjadi pintu bagi karya yang belalakkan mata. Jadi saudara-saudari, berdasarkan topik ketiga pada malam ini, jangan terlalu mudah untuk gundah dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan idealisme, rancangan, mimpi, harapan, atau keinginan kita, apapun itu. Ada satu ibu yang mengeluh, bukan mengeluh, ya bersharing tentang hidupnya yang dia perjuangkan supaya dekat dengan Tuhan, tapi nyatanya ada anaknya yang pindah agama, ada yang tidak sesuai dengan, tidak menghidupi sungguh-sungguh keimanan, ada yang bahkan sampai menjadi non-Katolik. Ini, saya berpesan, jangan mudah gundah atau terlalu berlebihan untuk meratapi keadaan terhadap pengalaman yang tidak sejalan dengan idealisme, mimpi, harapan, atau keinginan kita. Seburuk apapun itu, percayalah bahwa penyelenggaraan ilahi tidak akan pernah berakhir. Seburuk apapun fakta hidup Anda, penyelenggaraan ilahi tidak akan pernah berakhir. Ini. Allah pasti akan menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Ini keyakinan dasar yang harus kita miliki. Allah itu beserta kita. Dan Dia bisa melakukan apapun. Ini. Allah tidak minta kita, bisa menggunakan analogi, Allah tidak meminta kita berusaha membengkokkan sendok atau meluruskan sendok yang bengkok. Allah meminta kita menggunakan sendok sesuai peruntukannya. Toh jika sendok itu terlihat tidak lagi dapat digunakan untuk makan, kita toh masih memiliki jari-jari untuk mengambil sayur atau ikan di piring kita saat kita makan. Tentang sendok bengkok, Allah tahu apa yang akan Ia lakukan terhadap sendok yang sudah bengkok itu. Kita percaya akan penyelenggaraan ilahi. Itulah yang membuat Bunda Maria tidak menjadi pribadi yang meledak-ledak, meletup-letup, tapi dia merekam segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, itu saya pikir 3 hal yang ingin saya sampaikan pada tema malam hari ini. Apa yang Anda pikirkan tentang Maria? Maria yang penuh duka cita, itu mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin menjadi tanda sukacita bagi dunia, bagi sesama, nilai pengorbanan mutlak menjadi perlu di situ. Yang kedua, kenapa Rosario tidak membuat kita menjadi seperti Bunda? Itu tadi ketika kegiatan kerohanian kita batasi sekedar untuk kepentingan kita. Bukan kita maknai sebagai upaya untuk selalu mendekatkan diri dan menyadarkan kita terhadap pengalaman diselamatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, tema kita tadi, Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Kita semua untuk percaya akan penyelenggaraan ilahi, jangan mudah gundah dan mudah kalut terlalu dalam sampai pada tingkat depresi bahkan gila. Tetapi percayalah penyelenggaraan ilahi, Allah itu beserta kita, dan Dia akan menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Begitu Bapak Ibu beberapa hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Romo yang telah memberikan kita pengajaran sangat berharga mengenai Bunda Maria. Terima kasih Romo. Kini kita tiba ke acara tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh ditulis di chat ataupun juga dapat langsung bertanya kepada Romo.
Romo, saya baca di chat ini ada berapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Teddy. Malam Romo, mohon penjelasan lebih detail tentang relasi manusia dengan Tuhan. Seharusnya transformasional bukan transaksional. Terima kasih. Seperti saya ungkapkan tadi bahwa konsep dasar dalam iman kekatolikan kita adalah keselamatan itu proyek Allah. Kita diselamatkan oleh Allah dan pembaptisan itu membuat kita berada dalam bingkai keselamatan. Persekutuan kita dengan Kristus itu membuat kita mengalami keselamatan. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai manusia yang diselamatkan bukan lagi mengejar-ngejar keselamatan. Contohnya tadi saya katakan, kebaikan yang kita buat itu bukan lagi strategi untuk selamat, tetapi sebagai sebuah produk dari keselamatan itu sendiri. Bisa berbuat baik, jangan agendakan kebaikan itu dan menunggangi kebaikan itu dengan kepentingan untuk mencari keselamatan. Kebaikan menjadi tidak murni ketika ditunggangi oleh kepentingan, apapun kepentingan itu, meskipun kepentingan itu bernuansa spiritual, bernuansa rohani, supaya masuk surga, supaya ini, segala sesuatu yang sudah termuat oleh kepentingan itu tidak lagi menjadi sebuah kemurnian. Nah, karena itu kebaikan dalam perspektif kita sebagai manusia Kristiani Katolik, yaitu sesuatu yang muncul sebagai produk dari orang yang dikasihi, orang yang diselamatkan, produk dari persekutuan dengan Allah. Yesus sendiri pernah bilang, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Nah, itu manusia yang bisa berbuat baik, itu artinya manusia yang ada dalam hubungan, interaksi dengan Allah. Manusia yang tidak memiliki relasi dengan Allah, dia tidak akan pernah mungkin bisa berbuat baik. Ya, kalau ada orang yang hidup di luar Allah tapi terlihat baik, itu kepentingan, itu bukan sungguh-sungguh kebaikan. Itu agenda atau strategi. Dan kita tidak bisa menyebut itu sebagai kebaikan. Nah, karena itu hubungan kita dengan Allah, seperti yang Bapak katakan, benar bahwa bukan hubungan transaksional, tetapi sebagai sebuah relasi personal. Ya. Aku dan Bapa, aku dikasihi Bapa, aku mengasihi Bapa. Seperti itu. Jadi, relasi kita dengan Tuhan bukan pertama-tama tentang aku dapat apa dari Engkau ketika aku mencintai dan mengabdikan dirimu mengabdikan diriku padamu. Tapi pertanyaan dasar adalah, Tuhan, kenapa kau panggil aku untuk menjadi bagian hidup? Ini pertanyaan dasar keimanan kita. Kalau kita dibaptis tanpa kita sadar waktu kita bayi dan sekarang kita sudah besar, atau pertanyaan dasar mesti kita ajukan untuk diri kita adalah, Bapa, kenapa kau panggil aku untuk menjadi bagian di sini? Apa yang engkau kehendaki? Nah, pertanyaan itulah yang menuntun kita untuk menjadi pelaksana sabda itu. Nah, orang yang tidak pernah sadar akan dirinya yang dikasihi dan dipanggil, dia tidak akan pernah bisa mengorientasikan hidupnya secara benar. Nah, ini. Ya. Karena itu, sekali lagi, keselamatan itu bukan proyek kita, keselamatan itu proyek Kristus, proyek Allah sendiri, dan karenanya kita menyebut dia sebagai juru selamat. Tugas kita sebagai orang yang diselamatkan adalah hasil buah-buah dari keselamatan itu. Kebaikan adalah produk dari penyelamatan. Saya pikir itu, Bapak. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawabnya Pak Teddy ya. Bagi kita yang masih mau bertanya, silakan langsung Selamat, saja boleh bertanya kepada Romo. Silakan Ibu Paulina. selamat malam Romo. Selamat malam, Ibu. Ya, Romo, saya malam ini agak terkejut dengan pernyataan Ya. Romo yang menyatakan bahwa keselamatan itu bukan perjuangan manusia. Bagaimana tanggapan Romo dengan jiwa kita menghadapi pengadilan terakhir? Karena Yesus mengatakan bahwa hai kalian yang pernah mengunjungi aku di penjara, yang pernah memberikan aku makan, silakan kalian berkumpul di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi bagaimana tanggapan Romo mengenai keselamatan bagi kita-kita yang masih berziarah ini? Justru
Saya selama ini mungkin, maaf Romo, mungkin saya tidak terlalu paham tentang teologi yang mendalam, tapi saya berpikir bahwa perjuangan kita selama hidup pensiaran ini adalah memperoleh keselamatan. Jiwa kita selamat setelah kita diadili. Tetapi malam ini saya agak terkejut karena keselamatan itu bukan itu adalah produk Allah yang setelah menyiapkan semuanya untuk kita. Jadi kita mungkin sarana bagi Allah untuk melakukan semuanya setelah kita hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Allah itu sangat normal gitu, Romo. Gimana pikiran Romo mengenai pengadilan terakhir? Baik Ibu Paulina, nah ini menarik sekali ya. Sebenarnya bukan salah Ibu berpikir seperti itu. Seringkali bagaimana ya? Keimanan kita itu sebagai orang Kristen Katolik sering mudah terkontaminasi. Ya, kita hadir dalam dunia, dalam pergaulan di mana pandangan dan ajaran agama mayoritas maupun tidak itu mau tidak mau toh berpengaruh. Apa yang sering kita dengar itu seringkali juga berpengaruh di dalam kita punya hidup ya. Artinya begini, pandangan kita seringkali menyamakan begitu saja agama-agama. Kita menyamakan begitu saja agama-agama. Oh, apalagi ada pernyataan misalnya agama itu kan sama saja, yang penting kita semuanya mengarahkan orang berbuat baik semuanya. Siapa bilang begitu? Siapa bilang begitu? Siapa bilang agama semua sama? No, tidak. Ketika kita mengiyakan itu, kita sudah menyempitkan makna menjadi Katolik. Kita sudah menyempitkan makna menjadi Kristen. Ya. Kita perlu kembali kepada dasar prinsip kita. Allah menebus, Allah menyelamatkan. Itu dulu. Itu prinsip utama yang membingkai kita punya keberadaan. Dari situlah baru kemudian kita bertanya, kalau aku diselamatkan, lalu sekarang aku bagaimana? Ini pertanyaan lanjutan. Jadi tadi saya katakan, keselamatan itu bukan proyek manusia, itu proyek Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan, jasa hidup kita tidak cukup mampu untuk itu. Ya, tidak cukup mampu untuk itu. Karena itu Allah menjadi manusia, karena manusia tidak bisa menjangkau Allah. Ini, apa itu inkarnasi? Allah menjadi manusia. Apa Allah harus repot-repot jadi manusia? Ini pertanyaannya. Kalau manusia dengan kebaikannya bisa menjangkau Allah, untuk saya tidak perlu Allah menjadi manusia, bukan? Nah ini, itu. Allah menjadi manusia supaya, atau karena keterbatasan manusia yang sulit untuk menjangkau dia. Ketika Allah menjadi manusia dan itu ialah iman kekristenan, lalu kita diselamatkan di dalam iman ini, maka produk hidup kita kemudian, tingkah laku kita tidak lagi capek-capek untuk mencari apa itu keselamatan, tetapi memproduksi buah-buah dari penyelamatan. Begitu. Jadi kita bukan lagi mengemis-ngemis di hadapan Allah supaya nanti selamat, atau seperti membujuk-bujuk seorang perempuan supaya menerima lamaran dari laki-laki, atau demikian sebaliknya. Nah, relasi kita dengan Allah tidak seperti itu. Ya. Inisiatif keselamatan itu muncul dari Dia, muncul dari Allah. Nah, ini yang pertama. Lalu apa makna kemudian kita mengatakan lalu pengadilan terakhir, apakah itu akan mengadili kita berbuat baik atau berbuat jahat? Saya pikir ini bagus dibahas dalam topik tersendiri yang mungkin tidak akan terlalu memuaskan dijawab dalam secara singkat pada malam ini. Konsep pengadilan terakhir bukan tentang mengadili apakah manusia itu berhasil berbuat baik atau tidak, tetapi bagaimana manusia menyadari bahwa dirinya dikasihi atau tidak, dan bagaimana ia memproduksi hasil dari kebaikan. Kasih Allah itulah yang muncul dalam pengadilan itu, begitu. Jadi pengadilan bukan lagi menentukan seberapa besar kamu memproduksi kebaikan, seberapa banyak kamu menabung kebaikan, lalu dihitung di sana, lalu kalau yang tidak baik, kalau sedikit lalu kamu ditimbang, kalau sedikit kamu di sana, kalau banyak kamu di sana. Saya sangka
konsep pengadilan terakhir seperti itu bukan menjadi pengajaran dalam iman kekristenan kekatolikan kita. Ini ya. Jadi kembali ke topik tadi, ya sekali lagi saya ingin fokuskan pada itu manusia Katolik bukan lagi manusia yang mencari keselamatan, tapi manusia yang mengekspresikan seperti apa pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Ya ini. Jadi cinta Allah itulah yang mendorong kita melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu bukan untuk menarik cinta Allah pada kita, tapi cinta Allah yang sudah ada pada kita itulah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Saya pikir begitu Ibu Paulina. Terima kasih Romo. Ya. Tapi bagus sekali ya pertanyaannya, saya senang. Kayaknya kita perlu buka Zoom khusus untuk apa maksud pengadilan terakhir. Ya, Romo. Ketika keselamatan tidak lagi bukan proyek manusia, lalu untuk apa pengadilan terakhir? Iya, Saya pikir itu bagus. Nanti pesan sama kelompok ini, cari pastor yang pas, saya juga ingin ikut, lalu bahas tentang topik itu bagus. Untuk apa pengadilan terakhir kalau keselamatan itu bukan lagi proyek manusia? Iya, Romo. Benar. Iya, Romo. Ya. Kasih ya. Ini ada Pak Terima kasih. Michael Nainggolan mau tanya ya, ada raise Ya, hand dulu. izin bertanya Pak Gunawan. Silakan. Romo Abah yang luar biasa pencerahan malam hari ini. Saya tersentuh dengan pernyataan Romo dalam penjelasan tadi, dan itu banyak dalam kehidupan nyata saudara-saudara kita di sebelah sana mengatakan seperti itu. Kita orang Kristen sama saja. Kemudian dari pernyataan itu Romo mengatakan, kalau kita mengatakan demikian, Katolik dengan Kristen lain sama saja, berarti kita mengecilkan, mengkerdilkan, mendegasikan kekatolikan kita. Pertanyaan saya, kemudian setelah itu koma, kalau begitu bagaimana seharusnya? Mungkin saya itu baru koma, belum titik, Romo. Kalau demikian, so what? Kedua, Tuhan kan itu Maha Kuasa. Ada orang-orang yang berkata, kok Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Rahim, tapi di sana sini banyak kejahatan terjadi. Sepertinya Tuhan membiarkan kejahatan kriminalitas terjadi. Dan lanjut, banyak orang baik sepertinya dipanggil cepat Tuhan, sementara orang-orang jahat dibiarkan hidup terus. Ini seperti kontradisio interminis. Terima kasih Romo, mohon penjelasan. Oke, kalau tadi dikatakan orang jahat lebih panjang umur daripada orang baik, ya memang kita tujuan jadi jahat kan supaya hidupnya lama. Loh, orang jadi jahat itu kan tujuannya supaya hidupnya bisa lama kan? Orang korupsi supaya apa? Supaya bisa semakin nikmat, semakin itu kan semakin bisa. Jadi ya itu, oke. Tapi mengatakan bahwa Allah mencabut nyawa orang baik lalu meninggalkan orang jahat, itu asumsi tentu. Itu ada buku sekali dari, saya lupa penulisnya siapa, Why Bad Thing Happen to Good People. Jadi itu juga ada ulasan tentang mengapa hal-hal buruk terjadi, hal-hal jahat terjadi pada orang baik. Tentu pertama-tama itu asumsi. Baik. Tentang kita bagaimana kalau kemudian dikatakan menyamaratakan agama saja itu sebuah pengkerdilan terhadap iman kekristenan. Ya memang benar. Kita selama ini terpikir yang penting ada berbau Yesus itu sudah oke. Ada banyak orang yang lemah dalam hal keimanan. Kemudian ketika salah satu anggota keluarganya pindah agama, lalu dia bilang, ya sudah, yang penting kan kita sama-sama punya Yesus. Gitu. Oke. Lalu ketika orang pindah agama yang bukan Kristen, ya sudah nggak apa-apa kan, yang penting kita sama-sama kebaikan. Nah, ada satu pengkhotbah besar dari India, saya sangka Zakarias ya. Dia bilang agama
itu terdapat kesamaan yang tipis, tetapi terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Ini. Kalau orang mengatakan sama, itu sebetulnya tidak. Ada beberapa hal yang terlihat sama, tapi ada begitu banyak hal yang sebenarnya berbeda secara fundamental. Seperti contoh salah satu yang saya katakan tadi, memaknai apa itu kebaikan, itu saja sudah sangat berbeda. Tadi itu. Di kelompok lain, kebaikan dimaknai sebagai strategi untuk selamat. Di kita, untuk orang yang suka berpikir, untuk orang yang malas berpikir, ya sudah. Yang penting bertuhan, ya sudah, yang penting berbuat baik. Tapi pemaknaan atas itu tidak ada. Itulah yang membuat hidup menjadi seringkali hambar. Nah, ini kan. Contoh di sebelah mengatakan demikian. Tapi di kita, kalau kita kaji lebih dalam, seperti Ebit bilang, mari kita mengkaji lebih dalam, kita akan menemukan ternyata tidak seperti itu. Kebaikan bukan lagi strategi, tapi produk. Nah, itu saja sudah sangat berbeda, sangat fundamental perbedaan. Belum pada hal-hal yang lain. Nah, jadi ajakan sebenarnya, mari kita beriman, tetapi tidak menyamaratakan begitu saja. Bertuhan dalam agama-agama itu memang terlihat sepertinya sama-sama spiritual, tapi sangat berbeda, memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Lalu bagaimana? Ya, jangan berhenti berpikir, itu pertama. Beriman itu bukan mengandaikan kita melemparkan saja urusan segalanya kepada yang ilahi, tapi juga kita perlu ada waktu merenungkan dan mempertanyakan iman kita. Kita perlu ruang untuk mempertanyakan. Nah, hidup akan menjadi seperti biasa ketika tidak pernah dipertanyakan. Kalau belajar filsafat itu kan sesuatu itu kita temukan dia punya dia punya kesejatian justru ketika itu dipertanyakan. Ditanyakan terus. Yang tidak pernah mempertanyakan dia punya iman itu akan berhenti pada pernyataan ya sudah, semua agama sama saja, yang berujung semuanya mengarahkan kepada kebaikan, seperti terlihat mulia tapi sebetulnya itu bentuk dari kemalasan berpikir. Jadi itu Bapak tadi Michael Nenggolan ya. Saya di sini bukan orang yang tahu semuanya tentang ini, jadi tidak bisa bertanya kepada saya untuk saya bisa jawabnya Bapak ya. Mohon untuk itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan itu tadi. Memang lagi pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua ya? Sudah ya? Ada pertanyaan kedua tadi, ada yang masih ingat? Ya, mungkin Pak Michael bisa ulangi. Apa sudah menjawab semuanya? Tolong dibuka mic-nya Pak Michael. Yang kedua itu sebetulnya Romo sudah jawab. Itu yang hal seperti kontradiksi interminis, yang baik-baik cepat pergi, yang jahat dibiarkan masih hidup. Sementara Ari mengatakan kita jangan berhenti berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik. Seperti itu. Baik, sebenarnya dalam teologi salib sangat jelas ya. Dalam teologi salib sangat jelas. Saya agak kesulitan untuk menerangkan secara singkat. Sebenarnya saya sudah pernah muat juga ini pemahaman ini dalam YouTube. Misalnya begini, Tuhan di mana ketika ada orang ada membunuh orang, Tuhan berpihak pada yang mana? Pada korban atau pada penjahatnya? Kalau Tuhan hanya berpihak pada korbannya, Tuhan itu tidak adil. Tuhan harus berpihak pada korban termasuk pada penjahatnya. Saya pernah membahas itu dalam salah satu materi di YouTube saya. Artinya begini, bagaimana ya? Allah Yesus Kristus menderita di kayu salib untuk menebus menyasar dua hal sekaligus. Menyasar korban sebagai tindakan partisipasi Allah dalam korban, tapi juga menyasar penjahat. Artinya Yesus
menunjukkan seperti apa kejahatan itu supaya orang tidak mudah terjebak untuk menjadi penjahat. Tapi juga Allah berpartisipasi untuk menjadi korban juga di dalamnya. Nah, bagaimana ya sederhananya? Allah mengasihi baik korban maupun penjahat yang mengorbankan orang itu. Jadi dua-duanya dikasihi Allah dengan cara penghalipan Kristus itu. Allah menyasar dua hal di sana. Menyasar korban dengan cara Allah juga hadir sebagai korban kejahatan, tapi juga Allah hadir di situ sebagai orang yang menunjukkan seperti apa itu wajah kejahatan. Ya, seperti dikatakan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ketika orang lihat, seperti kalau zaman sekarang ada anjing beranak, lalu orang tulis papan, awas ada anjing. Ketika orang lihat ada anjing, orang tidak jalan ke situ karena dia sudah tahu di situ ada anjing. Yesus disalibkan untuk memperlihatkan seperti itu loh wajah kejahatan itu. Serentak seperti itu loh korban dari kejahatan itu. Sehingga penyaliban Kristus menyasar dua, memaknai, meliput dalam, bukan meliput, menjelaskan sekaligus korban sekaligus penjahatnya. Ya. Oke lah, saya pikir begitu. Mungkin perlu, saya tidak cukup mampu menjelaskan bagus ya. Nanti silahkan nonton lah, nanti Bapak bisa lihat di saya punya salah satu. Saya biasanya menyiapkan sesuatu secara tertulis. Saya kalau ngomong lepas begini, otak saya agak kurang bagus. Begitu Pak Nenggolan. Terima kasih Romo, matur nuwun. Baik. Ya, ini ada dua pertanyaan dari Pak Kris ini kayaknya ya. Ya, dari Pak Kris. Saya bantu ya Pak Gun ya. Coba bantu Pak. Iya, jadi dari Pak Kris ya Romo. Romo, apakah iman membuahkan harapan dan kasih? Ataukah iman membuahkan harapan dan harapan membuahkan kasih? Aku bingung ya. Sebenarnya begini ya, nggak usah didefinisikan terlalu macam-macam lah. Sebenarnya iman, kita maknai iman adalah relasi. Aku beriman itu berarti aku berelasi dengan Allah. Ketika aku berelasi dengan Allah, aku memiliki harapan di sana. Kalau aku memiliki harapan, aku berelasi dengan Allah, serentak aku juga memiliki kasih di situ. Kenapa aku bisa memiliki kasih? Karena Allah memproduksi kasih, relasi itu memproduksi kasih. Begitu. Allah sebagai yang segalanya itu membangkitkan harapan dalam hidupku. Harapan bukan hanya tentang sesuatu yang nanti, tetapi harapan tentang bahwa sesuatu tidak pernah akan berakhir dalam arti itu. Tidak ada sesuatu yang akan usai atau akan terhenti secara tidak semestinya, itu pengharapan. Maksudnya seperti saya katakan tadi dalam ulasan materi waktu topik tadi, bahwa orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang percaya bahwa Allah itu menyertainya. Dan Allah akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Itu pengharapan, itu prinsip keimanan. Begitu. Jadi iman berarti aku berelasi, atau Allah berelasi denganku. Iman adalah relasi ini. Dan dari mana datangnya iman? Itu dari Allah itu sendiri yang berinisiatif memanggilku untuk berelasi di dalam Dia. Dan relasi di dalam Dia itu menciptakan atau menumbuhkan pengharapan. Karena ada keyakinan Allah itu menyelenggarakan. Sehingga kita tidak terjebak dalam kegalauan, kegundahan, dan kekalutan yang berkepanjangan. Serentak dari itu, karena kita memiliki prinsip dasar yang seperti itu, maka kasih itu menjadi mungkin hidup di dalam. Saya pikir begitu hubungan antara, kalau mengkaitkan hubungan iman, harapan, dan kasih itu. Begitu Ibu ya. Iya. Sudah menjawab ya Pak Kris tadi. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan Ibu Julia Romo. Pertanyaan terakhir ya. Ini ya, terakhir. Keselamatan adalah dari Kristus.
Hasil keselamatan, buah-buah penyelamatan, produk keselamatan adalah kebaikan. Buah penyelamatan itu apa saja, Romo? Nah, ini perlu baca Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus. Ya. Buah-buah roh adalah kasih. Ya. Itu bisa dibaca dalam Korintus tentang seperti apa sajakah ciri-ciri dari kasih. Itu menjadi buah. Keselamatan itu adalah karya keselamatan adalah karya kasih Allah. Dan orang yang hidup adalah orang yang menjawab ya terhadap kasih Allah. Dan orang yang hidup dalam bingkai kasih itu akan muncul dalam kualitas-kualitas yang seperti dikatakan oleh Paulus, murah hati, tidak pendendam, tidak marah, tidak cemburu, tidak iri hati, dan sebagainya. Itu buah-buah, itu produk. Jadi bukan lagi strategi atau kiat-kiat untuk selamat, tapi itu produk atau apa yang dihasilkan dari relasi dengan Allah itu. Begitu. Saya lupa persisnya dalam ayat berapa dalam Korintus, 1 Korintus pasal berapa, ayat berapa itu tentang buah-buah roh. Buah-buah roh itu Ya, mungkin itu. di Galatia apa? Oh, di Galatia ya. Bukan di Korintus. Korintus itu 13 itu mengenai kasih. Oh iya ya. Baik Bapak. Oke. Masih ada pertanyaan nggak ya? Pak Gun, boleh saya bertanya? Ya, Silakan Ibu. ini terakhir ya. Ini Iya. karena waktunya sudah cukup. Jadi kita ini pertanyaan terakhir, Romo. Iya. Maaf Silakan. Romo, saya tidak membuka video ini karena baterai saya sudah lemah ini. Silakan. Ya. Tadi Romo mengatakan kebaikan itu produk yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sedangkan kebaikan itu kan ada di dalam 10 perintah Allah, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi itu kan tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, yaitu kebaikan. Bagaimana kalau kita melakukan kebaikan itu untuk membalas kasih Tuhan? Tentu saja kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar dan banyak. Kita hanya bisa melakukan kebaikan sebagian kecil. Apakah itu sudah dibenarkan gitu untuk membalas kebaikan Tuhan? Itu aja pertanyaannya, Romo. Baik Ibu. Kita kembali ke kata-kata Yesus sendiri ketika ada seorang yang mengatakan Yesus sebagai guru yang baik. Dan situ Yesus langsung menjawab, kenapa kamu sebut aku baik? Karena hanya satu yang baik, yaitu Allah. Jadi sebenarnya mau dikatakan tidak ada manusia yang baik. Kalau ada manusia yang baik, itu berarti manusia itu ada dalam hubungan dengan Allah. Hanya Allah yang bisa memproduksi kebaikan. Dan kalau manusia ada yang bisa disebut orang baik, itu berarti ada partisipasi di dalam kealahan di situ. Nah, ibu bisa menjadi ibu yang baik kalau ibu tinggal di dalam Allah. Ya, ibu tidak bisa jadi orang baik ketika ibu lepas dari Allah. Jadi kebaikan satu-satunya peluang untuk bisa menjadi baik yaitu ketika terjalin relasi atau persatuan dengan Allah itu. Sehingga relasi atau persatuan dengan Allah itulah yang memproduksi kebaikan. Karena kebaikan asal mulanya dari Allah sendiri. Jadi Allah yang adalah yang kita berpartisipasi di dalam Allah itulah yang memungkinkan munculnya kebaikan dari dalam diri kita. Nah ini, di luar itu, tindakan kita sebut sebagai kebaikan, bisa saja itu penting. Ya. Maksudnya begini, ada orang yang menyumbang uang untuk gereja, contoh. Kita menyebut orang itu baik. Tetap ada unsur kepentingan di situ, misalnya supaya nanti dia jadi ketua dewan misalnya, atau hal-hal yang lain, atau supaya pencitraan, supaya dan sebagainya. Jadi kebaikan yang terlepas dari Allah,
itu kepentingan. Kita nggak bisa bilang itu kebaikan. Kebaikan yang ditunggangi oleh kepentingan itu menjadi bukan lagi kebaikan yang sejati. Kebaikan hanya bisa disebut kebaikan ketika tidak ada unsur kepentingan manusiawi di situ. Karena kebaikan itu produk dari partisipasi kita dalam Allah. Artinya, aku berbuat baik itu sebetulnya adalah tindak lanjut dari kepentingan Allah yang terjadi melalui diriku. Jadi kebaikan itu kepentingan Allah, bukan kepentingan kita. Jadi itu saya katakan, di dalam iman kekatolikan atau kekristenan kita, kebaikan bukan lagi menjadi strategi dari hidup, atau menjadi kepentingan, tindakan yang ditunggang oleh kepentingan apapun itu, tapi menjadi produk dari partisipasi kita, relasi kita di dalam Tuhan, di dalam. Nah, dasar dari saya mengatakan demikian, Yesus sendiri mengatakan hanya satu yang baik, yaitu Allah. Jadi kalau hanya satu yang baik, yaitu Allah, maka hanya Allah saja yang memungkinkan sesuatu itu disebut baik. Ya, berpartisipasi di dalam Allah itulah yang memungkinkan kita bisa menjadi manusia yang disebut baik. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Romo. Ya, baik. Terima kasih Romo atas semua jawabannya. Baik, kita akan menutupi acara sesi tanya jawab ini. Sebelum kita doa penutup, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Abah, dan juga terima kasih kepada semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, Romo, sebelum kita doa penutup, baiklah kita tutup dengan lagu penutup oleh Ibu Martha Lauli. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta padamu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta padamu. Saudara-saudari, mari kita berdoa doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk perjumpaan pada malam hari ini, untuk sharing-sharing antara kami, dan untuk pendalaman iman ini yang memaknai bulan Maria pada tahun ini. Kami mohon semoga pembicaraan kami sungguh-sungguh juga bisa membangkitkan keimanan di dalam diri kami menjadi semakin lebih benar, sehingga arah hidup keagamaan kami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Engkau sendiri, searah dengan apa yang diharapkan oleh Kristus kepada kami. Buatlah kami menjadi orang-orang yang setia dan mengabdikan diri dan mempersembahkan diri hanya kepadamu. Dan buatlah kami semakin peduli satu sama lain, karena kami sadar bahwa kami dikasihi, bahwa kami dicintai oleh Engkau. Dampingilah perjalanan hidup kami selanjutnya, istirahat kami pada malam ini, dan semoga kelompok ini juga bisa kelompok yang semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Memberkati, menyertai, dan melindungi Anda semua pada malam hari ini dan selanjutnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih.